Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada malam hari ini merujuk kepada kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ya. Beliau ada menukil perkataan seorang ulama besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Jadi nama beliau Hasan, disebut Al-Basri, ini laqab. Laqab ini panggilan ya. Panggilan atau gelar. Ya, karena beliau berasal dari Basrah. Jadi dulu pada masa keemasan Islam ada dua kota yang cukup terkenal dengan keilmuannya. Satu kota Basrah, satu namanya kota Kufah. Disinilah dulu pusat ilmu. Ya, berada di Irak. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau yang pernah saya dengar itu ketika terjadi perang salib, maka seluruh kitab-kitab yang ada di Kufah Basrah dimusnahkan. Ya, dimusnahkan, hanya sebahagian yang diambil, diantaranya ilmu antariksa, ilmu kedokteran. Nah, inilah yang dibawa ke barat pada saat itu. Itulah sejarah ya. Jadi beliau berasal dari Basrah dan beliau merupakan seorang tabi'in. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis, khairun nasi qarni. Umat yang terbaik itu adalah pada abad di masa hidup aku, kata Rasulullah. Summal ladzina yalunahum. Kemudian umat yang mengikuti umat setelahku. Summal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya, kata Rasulullah. Apa maksudnya? Abad pada masa Rasulullah itu umat yang terbaik. Itulah masa sahabat. Satu abad berakhir, maka habislah masa sahabat. Masuk abad yang berikutnya, masa tabi'in. Siapa itu tabi'in? Orang yang bertemu dengan sahabat, belajar dengan sahabat, ya, beragama Islam, mati dalam keadaan Islam, disebut dengan tabi'in. Kemudian lagi summal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya, kata Rasulullah. Itulah yang kita sebut dengan tabi'ut tabi'in. Ya, orang yang pernah bertemu dengan tabi'in, belajar dengan tabi'in, mati dalam keadaan Islam. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini hidup pada abad yang kedua, yang disebut Rasulullah sebagai umat yang terbaik. Inilah umat yang terbaik. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Inilah yang disebut umat terbaik. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri dalam kitab tersebut, maktubatun fit Taurati khamsatu ahrufin. Tertulis di dalam kitab Taurat. Jadi ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Ya, ada namanya kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa. Kemudian ada kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabiullah Daud. Kemudian setelahnya ada Injil yang Allah turunkan kepada Nabiullah Isa. Kemudian selanjutnya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh 4 kitab ini tak ada pertentangan. Jadi turunnya Al-Quran ini hanya untuk menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Al-Quran hadir untuk menyempurnakan kitab Taurat. Al-Quran hadir untuk menyempurnakan kitab Zabur.
Al-Quran hadir untuk menyempurnakan kitab Injil. Tapi yang jadi masalah hari ini kita sudah tidak menemukan lagi kitab yang asli. Dari kitab Taurat, Zabur ya maupun Injil. Itu yang jadi permasalahan. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, ada tertulis di dalam kitab Taurat itu khamsatu ahrufin, 5 nasihat. Ya, ada 5 nasihat yang Allah tulis ya di dalam kitab Taurat. Apa itu yang pertama? Nasihat yang pertama dalam kitab Taurat itu adalah annal ghaniyata fil qanaati. Sesungguhnya kekayaan itu ada pada orang yang memiliki sifat qanaah. Ya. Kaya itu ya, yang disebut kaya itu ketika orang memiliki sifat qanaah di dalam dirinya. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, laisal ghina an kasratil mali. Kata Rasulullah, bukanlah orang yang kaya itu karena banyak hartanya. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi orang yang kaya itu adalah ketika dia memiliki kekayaan hati, kata Rasulullah. Jadi yang disebut kaya itu apa? Ketika dia memiliki kekayaan hati. Siapa yang memiliki kekayaan hati itu? Orang yang memiliki sifat qanaah di dalam dirinya. Apa itu qanaah? Qanaah adalah orang yang merasa ridho. Nah, ini dia kuncinya, Pak. Orang yang merasa ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Itulah orang yang qanaah. Ketika kita merasa ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin, maka inilah disebut orang yang qanaah. Dan inilah yang disebut orang yang kaya. Karena ketika orang tidak memiliki sifat qanaah dalam dirinya, berapapun harta yang Allah berikan kepadanya, berapapun harta yang dia dapatkan, tak akan cukup, Pak ya. Tak akan cukup. Dulu saya, Pak, tinggal di masjid. Ya, nyapu masjid, jadi imam masjid. Waktu kuliah itu di sekitaran masjid tuh orang-orang, kalau yang dalam pandangan kita orang-orang kaya, Pak. Ada yang dosen, ada yang PNS, ada yang pengusaha. Kita nengok rumahnya aja, waduh, ngiler kita, Pak ya. Nengok rumahnya, nengok kendaraannya, ya. Dalam pandangan kita orang kaya lah tuh. Tapi saya pernah bercakap-cakap sama orang tuh, yang orang tuh tetap merasa miskin juga. Yang dosen ngomong, kebetulan manggil nama ke saya, kalau abang San, abang cuma dosennya katanya. Tahulah gaji dosen, berapalah gaji dosen katanya. Dia cakap sama saya tuh, Pak, berapalah gaji dosen katanya. Padahal pada saat itu awak tinggal di masjid, gaji awak 150, Pak. Itu rupiah, Pak. 150 rupiah, bukan dolar, Pak. Ya. Dia cakap ke saya, seakan-akan nunjukkan apa? Susah dia, Pak. Dosen berapa kalilah gajinya, katanya. Yang PNS gitu juga ngomongnya, Pak. Anak-anak udah sekolah semua San, walaupun kami berdua PNS suami istri, kayaknya kurang juga katanya. Dalam batin saya, mana lah nanti kawin nih gitu ya. Takut juga wan jalaninya. Yang pengusaha gitu juga, yang pengusaha lebih parah lagi, Pak. Apa dibilangnya? Di gang nih San, yang paling miskin tuh abang katanya. Kenapa bisa gitu, Bang? Karena abang nih, kalau pengusaha nih,
kemampuan memutar duit, Pak. Pinjam sini, tutup sini, pinjam sini, tutup sini. Jadi kalau mau dibayar utang abang semuanya habis harta itu sebenarnya. Artinya apa? Orang yang kita anggap banyak hartanya, ya hebat hartanya, ternyata apa? Kalau tetap tidak memiliki sifat qanaah akan tetap merasa miskin, Pak. Sebanyak apapun. Makanya yang korupsi itu kan orang yang banyak duit, Pak, ya. Yang korupsi itu kan orang yang banyak duit. Kenapa? Nggak pernah cukup. Karena kata Rasulullah, ketika manusia itu diberikan sebuah lembah yang berisi emas, apakah manusia cukup? Tak akan cukup. Berharap dia dapat lembah yang kedua. Diberikan lembah yang kedua, apakah cukup? Enggak cukup. Berharap lembah yang ketiga. Diberikan lembah yang ketiga, apakah cukup? Tak cukup. Kapan puasnya? Kata Rasulullah, kalau mulutnya sudah ditutup tanah, Pak. Artinya mati dulu barulah puas. Makanya nasihat dalam kitab Taurat itu, orang yang kaya itu adalah orang yang memiliki sifat qanaah dalam dirinya. Merasa ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Ya, yakinkan dalam diri kita apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Itu nasihat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa anna salamata fil uzlah. Sesungguhnya kunci keselamatan dalam hidup ini adalah ketika kita sering melakukan uzlah. Artinya apa? Kalau mau selamat, sering-seringlah melakukan uzlah. Apa uzlah nih? Uzlah ini artinya apa? Menyendiri, Pak. Mengasingkan diri. Dalam sejarah Islam, uzlah yang pertama dilakukan dalam sejarah Islam itu adalah uzlah yang dilakukan oleh Rasulullah. Di mana Rasulullah melakukan uzlah naik ke Jabal Nur, ya, berdiam diri di dalam gua, merenung sendiri dalam gua tersebut. Itulah yang kita sebut dengan gua Hira. Kalau saya baca itu katanya jarak antara kota Mekah dengan gua Hira itu 6 km, Pak. Itulah yang dilalui Rasulullah tiap malam. Uzlah, berdiam diri, mengasingkan diri. Hingga sampailah Rasulullah mendapatkan wahyu pertama surah Al-Alaq. Ya, ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Inilah wahyu yang pertama diterima oleh Rasulullah ketika Rasulullah berada di gua Hira. Tapi yang menarik, setelah Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, Rasulullah nggak pernah lagi datang ke gua Hira. Kan gitu Pak sejarahnya, Pak, ya. Setelah Rasulullah dapatkan wahyu yang pertama itu, dari yang sejarah yang kita ketahui, Rasulullah nggak pernah lagi datang ke gua Hira. Maka dari sinilah kata ulama, uzlah yang hari ini kita lakukan bukan uzlah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Pergi ke gunung, ya, pergi ke hutan, bukan seperti itu. Artinya apa? Uzlah yang hari ini kita lakukan apa? Jangan, ya, sering-seringlah kita bertafakur, ya, bertafakur, merenung dalam hidup ini.
Jadi kalau kita mau selamat, sering-seringlah kita menyendiri, ya. Di dalam kesendirian itu apa? Merenung kita sambil berzikir kepada Allah. Sembari apa? Memikirkan berapa nikmat yang sudah Allah berikan, berapa ibadah yang sudah kita lakukan, berapa maksiat yang sudah kita kerjakan. Yang kalau kita hitung-hitung dari amal ibadah maksiat yang kita lakukan, pantas gak kita masuk ke dalam surga tadi, Pak? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sering-seringlah kalian introspeksi diri kalian. Kalian hitung-hitung dari diri kalian sebelum nanti datang hari perhitungan. Maka apa? Sering-sering kita menyendiri, Pak. Makna yang kedua juga apa? Jangan terlalu sering bergaul, kumpul-kumpul yang tak ada manfaatnya, Pak. Ini makna uzlah nih, Pak, ya. Tahulah kita, Pak, kalau udah kumpul, Pak, ya. Awalnya aja ceritanya lurus tuh, Pak. Selanjutnya apa? Akhirnya apa? Muncul ghibah, muncul ini, muncul ini. Akhirnya apa? Banyak yang muncul dalam kita berkumpul tuh ucapan yang tak baik. Dan kebanyakan mudarat yang didapatkan. Makanya kata Utsman bin Affan, la yujalisu, jangan kalian sering duduk-duduk illa limay yuslihad dina ma'ahu, kecuali kumpulnya kalian dengan orang-orang yang akan memperbaiki agama kalian. Kumpul di majelis taklim, mau kumpul di kajian ilmu, maka itu lakukan. Ketika kita kumpul, bertambah ilmu kita, bertambah taat kita, bertambah ibadah kita. Wa yaghlibul farja wal lisan, dan bisa mengendalikan faraz kita, kemaluan kita, dan lidah kita. Maka oleh karena itu nasihat yang kedua apa? Sering-seringlah kita beruzlah, Pak. Ya, beruzlah. Menarik diri dari kehidupan yang tidak ada manfaatnya. Ya, dari kehidupan yang lebih banyak mendatangkan mudarat. Supaya apa? Selamat kita. Karena dosa yang paling banyak dilakukan dalam hidup ini adalah bersumber dari lidah kita, dari ucapan kita. Itu kalau mau selamat, ya, kalau mau selamat inilah yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, wa annal hurmata fi rabdish syahawati. Ya. Sesungguhnya kehormatan itu, ya, adalah ketika kita bisa mengendalikan syahwat kita. Orang yang terhormat, orang yang mulia itu adalah ketika dia mampu mengendalikan syahwat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kata Allah, kami ciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling baik, dengan bentuk yang paling sempurna. Jadi manusia itu adalah bentuk yang paling sempurna daripada ciptaan Allah. Manusia lebih sempurna daripada malaikat, manusia lebih sempurna daripada hewan. Apa alasannya? Kalau kita lihat dalam kitab tafsir, yang menjadikan manusia sempurna itu karena manusia diberikan dua. Pertama, Allah berikan manusia itu akal. Yang kedua, Allah berikan nafsu atau syahwat. Berbeda dengan makhluk yang lain. Malaikat hanya Allah berikan akal, Pak. Ya.
Malaikat hanya Allah berikan akal, makanya malaikat itu nggak pernah komplain, Pak. Kalau malaikat punya syahwat, komplain dia. Terutama malaikat Israel, Pak. Komplain sama siapa? Malaikat Ridwan. Ya Allah, aku capek kali kerjaku. Ridwan duduk-duduk aja tuh di surga. Kalau cerita komplain, Pak ya. Tapi apa? Malaikat itu tak diberikan syahwat. Hanya diberikan akal, diberikan tugas, jalankan tugasnya sampai kiamat, gak pernah komplain. Beda sama kita, Pak ya. Kita diberikan tugas, tengok kawan sebelah kok enak kali dia. Inilah syahwat tadi tuh, Pak. Maka malaikat hanya diberikan akal oleh Allah. Sedangkan hewan hanya Allah berikan nafsu atau syahwat. Tapi tak Allah berikan akal kepada hewan. Tapi sempat Allah kasihlah hewan Pak akal, Pak, ajab kita, Pak ya. Semut aja kalau Allah kasih akal, Pak, habis kita nih. Semut aja binatang yang paling kecil lah kita bilang. Sempat Allah kasih akal aja kita, Pak. Ya, semut, Pak. Tengok-tengoknya kapan orang tidur, awas kau ya, semalam kau bunuh anak aku, tengok nanti kau tidur, masuk aku ke kupingmu. Itu makhluk yang paling kecil, Pak. Tapi alhamdulillah hewan ini nggak ada yang Allah kasih akal. Hanya Allah kasih nafsu atau syahwat. Sedangkan manusia Allah berikan akal dan nafsu. Maka orang yang sempurna itu apa? Ketika dia mampu mengendalikan syahwatnya. Apa itu syahwat? Keinginan, Pak. Pengen ini, pengen itu. Inilah syahwat itu, Pak ya. Ketika orang tidak bisa mengendalikan syahwatnya, maka muncul sifat buruk dalam dirinya. Kita semua suka harta, Pak. Suka harta kita. Pengen kita kaya, Pak ya. Pengen. Tapi kita lawan keinginan kita itu, akhirnya apa? Harta, rezeki yang Allah kasih itu kita infakkan di jalan Allah. Tapi kalau kita tak bisa mengendalikan syahwat kita, akan muncul sifat bakhil dalam diri kita. Orang yang tak bisa mengendalikan syahwatnya, setinggi apapun ilmunya tak akan mulia di hadapan Allah. Maka yang menjadikan seseorang itu mulia ya di hadapan Allah, di hadapan manusia adalah ketika dia mampu mengendalikan syahwatnya. Ya. Jadi syahwat ini bukan dihilangkan, Pak, tapi dikendalikan, diarahkan. Ya. Keinginan-keinginan kita inilah ya yang harus kita kendalikan, nafsu kita ini. Oleh apa? Oleh akal pikiran kita yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bisa mengendalikan syahwatnya inilah orang yang mulia. Bukan hanya mulia di hadapan manusia, tapi juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, nasihat di dalam kitab Taurat itu apa? Wa annat tamatta'a fi ayyamin tawilatin. Sesungguhnya kesenangan itu hanya kita dapatkan pada hari-hari yang panjang. Ya. Kalau kita mau cari kesenangan tuh, carilah kesenangan itu pada hari yang panjang. Apa maknanya ini? Hari yang panjang itu kapan, Pak? Nanti hari kiamat, Pak. Nanti hari kiamat. Kalau dunia ini sebentar, Pak. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
Hitungan hari di sisi Allah itu, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 hari di dunia. Nanti di akhirat Pak, satu hari di akhirat itu sama nilainya dengan 1000 tahun, dengan 1000 tahun di dunia. Itu udah saya hitung-hitung Pak. Ya, satu saya hitung-hitung tuh berarti kalaulah usia kita Pak sampailah seukuran usia daripada Rasulullah 63 tahun Pak ya, maka kalau dihitung-hitung sekitar 1,5 jam Pak ya, dalam hitungan akhirat kita itu kalau 63 tahun lah usia kita Pak, hanya 1,5 jam hidup kita itu Pak di sisi Allah. Jadi kehidupan dunia ini sebentar Pak, sebentar aja ya, sebentar aja. Maka katanya kalau cari kesenangan tuh jangan di dunia, cari senang itu nanti di akhirat. Maka di dunia yang sebentar nih nggak usah cari senang, nanti di akhirat. Kenapa? Di dunia ini kita nggak bisa senang Pak. Kok bisa gitu Ustaz? Nggak bisa senang Pak. Senang itu kan ketika kita tuh sudah tidak ada aturan Pak ya, itu baru senang Pak ya. Tapi kalau kita ada aturan dalam hidup ini, senang kita Pak? Enggak Pak ya. Lagi enak-enak tidur, malam tuh Pak ya, hujan pula tuh Pak ya, lebat hujan. Pas 4:30 itu pula hujan lebat tuh Pak. Tiba-tiba azan subuh, mau tak mau bangkit kita Pak ya. Kalau secara nafsu kita maunya kan tidur Pak ya. Artinya apa? Aturan agama ini kan menghalangi senang kita Pak ya. Siang kita lagi capek-capek ya, di jam-jam istirahat disuruh sholat ya Pak ya, disuruh sholat. Kalau bisa apa jam istirahat itu tidur apa ya. Pabrik hanya ngasih berapa menit lah gitu ya. Kalau bisa digunakan tidur disuruh sholat lagi ya. Di asar juga gitu, udah capek kita, masuk waktu sholat kita. Maghrib juga gitu, Isya juga gitu, lagi enak-enak nonton sinetron Pak ya, nonton TV ya, nonton bola pula tuh Pak ya. Disuruh sholat, kan nggak bisa senang kita nih Pak. Kenapa? Ada aturan. Senang itu kan apa? Ketika kita bebas Pak ya, nggak ada aturan, itulah yang senang sebenarnya. Maka anak-anak jalanan tuh Pak, anak-anak jalanan tuh katanya anak-anak orang kaya tuh Pak. Tapi apa? Karena banyak aturan di rumah, mereka lebih memilih hidup di jalanan Pak, bebas, nggak ada aturan katanya. Kan itu Pak ya, nggak ada aturan. Jadi senang itu apa? Ketika kita tidak punya aturan dalam hidup ini, barulah kita senang. Kapan kita nggak punya aturan dalam hidup ini? Nanti di akhirat Pak. Kalau di sini nggak usah cari senang Pak, ya susah-susah aja dulu. Bentarnya 1,5 jam hidup kita Pak ya. 1,5 jam ini tahankanlah, gitu ya. 1,5 jam ini tahankanlah kita susah-susah. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh ini, haram, ini nggak boleh, banyak kali aturan. Tapi tahankanlah. Kenapa? Cari senang nih jangan di dunia, tapi cari senang itu kapan? Nanti di akhirat. Ayyamin tawilatin, pada hari yang panjang. Ya. Nanti di akhirat tak ada lagi aturan. Semua boleh kita makan, semua boleh kita lakukan. Tak ada lagi yang namanya ibadah, tak ada lagi yang namanya ini. Semua boleh kita lakukan. Ini nasihatnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wa anna sabra fi ayyamin qalilatin. Sesungguhnya sabar itu pada hari yang sebentar.
Ya. Sesungguhnya kesabaran itu hanya ada pada hari yang sebentar. Inilah di dunia ini, Pak. Ya. Apa itu sabar? Ya. Sabar itu kalau dalam kitab ya dikatakan ansubatin ba'ithiddin fi muqabalati ba'ithil hawa. Ketika kita mampu mengutamakan perintah agama dibandingkan perintah hawa nafsu kita, itulah sabar namanya. Ketika kita berhadapan dengan dua perintah, ini ada perintah agama, ini ada perintah hawa nafsu kita dahulukan perintah agama, itulah yang disebut sabar tuh, Pak. Makanya para ulama membagi sabar ini kepada banyak bahagian, Pak. Pertama, sabar as-sabru fi ta'atin, sabar ketika kita melakukan ketaatan. Itulah tadi, Pak, nafsu kita pengennya tidur, Pak, ngantuk betul. Tapi apa? Muncul perintah agama, suruh bangun, kita subuh. Mana yang kita ikuti? Kalau kita tidur terus, berarti kita nggak sabar. Tapi kalau kita bangun, itulah yang disebut sabar, Pak. Berarti apa? Kita mendahulukan perintah agama dibandingkan perintah nafsu kita, hawa nafsu kita. Inilah yang disebut dengan as-sabru fi ta'atin. Ketika ibadah, entah kenapa pengennya cepat aja, Pak ya. Walaupun setelah sholat tadi itu nggak ada yang mau kita kerjakan, duduk-duduknya kita. Tapi kalau udah sholat tuh rasanya mau cepat aja tuh. Itulah dorongan hawa nafsu tadi tuh. Akhirnya apa? Kita lawan. Salah satu tanda ibadah itu yang bagus itu ibadah yang tidak cepat-cepat. Ya, mengikuti aturan, ada tumakninah, bacaan harus pas. Itulah baru diterima ibadah. Nah, itulah kita lawan, Pak. Berarti kita sabar. As-sabru fi ta'atin. Kemudian apa? Kata ulama ada juga as-sabru anil maksiat. Sabar ketika kita berhadapan dengan maksiat. Kita tengok minuman tuh, Pak. Terkadang pengen juga kita nyoba, Pak ya. Kayak mana kali rupanya minuman. Kan gitu, Pak ya. Kayak mana kali, harganya mahal. Ya. Tes sedikit napan gitu, Pak ya. Ada keinginan tadi tuh. Akhirnya apa? Tapi kita tahan diri kita. Nggak usah lah, nggak ada manfaatnya. Itulah namanya sabar, Pak. Sabar ketika kita berhadapan dengan maksiat. Dan sabar yang paling sering kita dengar itu adalah as-sabru indal musibah. Sabar ketika kita berhadapan dengan musibah. Inilah sabar yang paling sering kita dengar, Pak ya. Ketika kita ditimpa musibah, sesuatu yang tak mengenakkan, kita diperintahkan untuk sabar. Apa makna sabar itu tadi? Jangan sampai ketika kita kena musibah, kita melakukan sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Terkadang kita salah paham, Pak. Ada orang nangis, apa kata kita bilang? Sabar, Kak. Jangan nangis, Kak. Gitu kan? Sabar, Kak. Padahal nangis ketika kita ditimpa musibah, ada keluarga kita meninggal, istri kita meninggal, suami kita meninggal, diperbolehkan nggak, Pak? Boleh, Pak ya. Nangis itu diperbolehkan. Jadi orang yang nangis tuh bukan dia tak sabar. Yang namanya tak sabar itu apa? Ketika dia mendahulukan keinginan hawa nafsunya dibandingkan perintah agama. Nangis boleh, Pak. Yang tak boleh apa? Meratap. Emang ketika kita kena musibah pengen meratap kita, Pak. Pengen menjerit kita. Pengen apa? Inilah yang dilarang. Inilah yang disebut dengan sabar.
Sabar ketika kita menghadapi musibah ya. Maka oleh karena itu sabar ini hanya ada dalam kehidupan yang sebentar ini, Pak. Sabar kita, Pak. Apa yang Allah perintahkan jalankan, sabar kita, Pak. Ya. Ketika kita punya harta, kita infakkan harta kita, sabar berarti kita tuh. Nafsu kita pengennya apa? Oh, kok bisa ini ditahan? Kenapa? Ini musim liburan nih. Kita tahan, tapi apa? Kita lawan. Nah, inilah yang disebut sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nasihat yang terdapat di dalam kitab Taurat. Mudah-mudahan ini semua kelima nasihat ini menjadi pencerahan buat kita bersama, sehingga kita semakin baik ibadah kita, semakin mantap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.